Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ilmi yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat karunia hidayahnya sehingga sampai dengan detik ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita sekalian, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, kesempatan waktu luang hingga kita bisa kembali bermuajahah, bertatap muka, bertemu di dalam majelis taklim ba'da maghrib sampai isya yang rutin kita lakukan Rabu malam Kamis di kesempatan kali ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya Islam sampai kepada kita sekalian, yang mudah-mudahan dengan segala upaya kita untuk terus menerus melakukan upaya ikhtiar pembenahan pribadi-pribadi, perbaikan diri-diri kita, selalu mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan sampai nanti masuk waktu Isya, kita sama-sama untuk memahami atau mempelajari 7 ciri mukmin yang beruntung. 7 ciri mukmin yang beruntung. Sebagai seorang mukmin, tentu kita ingin menjadi orang yang beruntung. Namun hal ini tentu tidaklah otomatis. Oleh karena itu kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh daripada apa yang sudah menjadi janji-janji Allah terhadap orang-orang yang beriman itu. Bahkan dianjurkan kepada kita dalam setiap waktu, dalam setiap saat, kita selalu memperbaharui syahadat kita. Kita dianjurkan pula untuk terus memperbaharui permohonan ampun kita. Kalau logikanya kita sudah sholat dan sudah melakukan amal-amal kebaikan,
Tetapi kemudian setelah salam disunnahkan kita untuk istighfar. Ini artinya bahwa melakukan kebaikan saja kita dianjurkan untuk tetap bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kita hilaf, salah, alfa, lalu kemudian kita melakukan sebuah kesalahan demi kesalahan. Sehingga beristighfar itu adalah bagian daripada cara yang diajarkan oleh Allah untuk memperbarui pertobatan kita, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kurang lebih 7 ya ciri atau karakter daripada orang-orang mukmin yang beruntung. Di dalam Al-Quran sering kita sudah mendengar yang banyak disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun, kata Allah. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kenapa dikatakan beruntung oleh Allah orang-orang yang beriman? Karena ada jaminan orang-orang yang beriman kepada Allah dan apa yang menjadi kewajibannya untuk diimani itu diberikan janji oleh Allah keuntungan yang besar. Maka dalam kesempatan ini keuntungan apa yang dijanjikan oleh Allah tentunya adalah surga dan keridhaannya. Sehingga mudah-mudahan setiap kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kelak nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk memahami orang-orang yang dikatakan Allah beruntung, ada beberapa yang mesti kita coba untuk sama-sama pahami. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-Mu'minun tadi, qad aflahal mu'minun, sungguh kata Allah beruntung orang-orang yang beriman. Nah, di dalam pemahaman daripada orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman, dikatakan Allah memiliki beberapa ciri, dan mudah-mudahan ciri ini bisa juga kita miliki. Yang pertama, khusyuk di dalam sholatnya, yakni sholat yang disertai rasa takut kepada Allah dan dia yakin akan berjumpa dengan Allah sehingga melaksanakan dengan penuh konsentrasi dan sholatnya membekas dalam kehidupan yang dia jalani. Sebagaimana dilanjut di dalam ayat ini, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ini ciri mukmin yang beruntung. Jadi pertama ditandai dengan khusyuk di dalam sholat. Nah, pertanyaannya majelis, apakah kita di dalam melaksanakan ibadah-ibadah sholat kita yang sudah sekian tahun, sekian puluh tahun, bisa jadi sudah kita kerjakan dari kita belajar masa anak-anak,
lalu dewasa dan sampai kini kita sudah melaksanakan rangkaian ibadah sholat itu. Ciri yang pertama ditunjukkan adalah khusyuk di dalam sholatnya. Yang dikatakan khusyuk di sini adalah disertai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh dengan keyakinan kita di dalam melaksanakan ibadah sholat ini akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berupaya dengan segala cara untuk bagaimana berkonsentrasi, fokus di dalam melaksanakan ibadah sholat itu sendiri. Bulan lalu ada seorang ustadz yang datang ke Berau ini, Ustadz Halim Ambia namanya. Beliau berkeliling di site-site PT Brokul dan mitra kerjanya yang didatangkan oleh PHBI Brokul. Halim Ambia ini ustadz yang termasuk unik. Dia fokus kepada pembinaan anak-anak pung apa pang itu ya, pang ya. Jadi konsentrasinya itu. Kalau kita buka di YouTube itu Underground Tasawuf, di Facebooknya juga seperti itu, Underground Tasawuf. Banyak informasi bagaimana beliau menyadarkan anak-anak pang ya, yang memang sangat-sangat luar biasa gitu. Dan jarang-jarang ini terjadi, tapi ini dilakukan oleh beliau. Beliau bercerita bahwa kenapa sampai dia fokus dan konsentrasi untuk berdakwah kepada anak-anak pang ini. Ceritanya ketika beliau menyelesaikan studinya di Malaysia, lalu kemudian menulis sebuah buku, lalu kemudian diundang dengan tulisannya itu bukan sebagai pembicara tapi sebagai penulis yang hanya diundang saja, bukan dia diundang sebagai pembicara, tidak. Namun ketika beliau diundang, saya lupa di kota mana dia diundang, terjadi kerusuhan. Ketika terjadi kerusuhan di kota itu, dia keluar dari hotel. Jadi orang-orang yang ribut terjadi kerusuhan itu diambillah oleh petugas aparat, diangkut. Ketika aparat mengambil orang-orang yang orang yang rusuh ini, lalu kemudian dia dijemput oleh anak-anak pang ini, ada 3 orang. Ditarik dia lalu dimasukkan ke bawah kolong. Artinya menyelamatkan dia gitu. Ya. Jadi dia sempat bingung. Yang menyelamatkan dia ini adalah kok anak pang gitu. Dia belum tahu, tapi intinya yang penting selamat dulu lah. Nanti setelah diketahui bahwa ketika kenapa dia diselamatkan oleh anak-anak pang ini, karena anak-anak pang ini melihat persis dia kalau keluar hotel itu ya sebelum kerusuhan terjadi. Artinya anak-anak pang itu tahu kalau dia tidak terlibat dengan kerusuhan yang terjadi itu. Nah, sehingga itulah yang motivasi anak-anak pang ini menyelamatkan bahwa Ustadz Halim Ambia ini tidak bersalah gitu.
sehingga dia mewanti-wanti atau jangan sampai juga dia ikut diangkut oleh aparat. Nah, sejak itulah beliau berniat, berjanji kalau pulang ke Indonesia akan menyelamatkan pula anak-anak pang. Dan alhamdulillah berjalan itu sekian tahun. Jadi lampu merah, kolong jembatan, anak-anak yang, jadi ceritanya memang menarik. Tapi kita tidak bicara itu ya. Yang pasti dari kondisi anak pang yang tidak pernah mandi ya. Rambutnya itu kalau sudah gembel ya. Semakin tebal itu semakin hebat ya. Jadi tidak pernah sama sekali kena sampo, kenapa itu. Itu menarik cerita beliau. Nah, yang ingin saya sampaikan di dalam poin pertama ini, beliau salah satu materinya adalah mengangkat tentang pendapat Imam Al-Ghazali terkait dengan sholat khusyuk tadi ya, yaitu salah satunya adalah menghadirkan hati. Nah, ciri orang yang dikatakan di sini beruntung adalah pertama khusyuk dalam sholat. Nah, ini juga mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada kita untuk kita terus berupaya meningkatkan kualitas ibadah sholat kita ya, agar kita menjadi orang yang memiliki ciri ya, yang dikatakan beruntung di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 ini. Allazina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, ternyata yang hari ini menjadi PR besar kita itu adalah memang untuk menjadikan sholat kita lebih khusyuk itu kita paham kan, karena bukan bahasa kita. Kalau Ustadz Jul, Pak Yayi, Ustadz Fadli, yang memang mungkin ada lagi beberapa yang kita tidak tahu, ternyata kemampuan jamaah ada yang lebih daripada itu. Artinya karena ucapan kita itu sesungguhnya bukan bahasa kita gitu, sehingga memang butuh kita harus tahu apa yang kita ucapkan. Nah, maka persyaratan utama di dalam sholat khusyuk ini, setiap apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca itu memang harus kita ngerti dulu. Walaupun ya tidak walaupun apapun yang kita baca itu sudah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma untuk menyambungkan apa yang menjadi ucapan kita untuk menuju sholat yang khusyuk itu adalah memang persyaratannya ketika kita mampu dan bisa memahami apa yang kita baca dan ucapkan. Dan ini memang ya gampang-gampang susah gitu, butuh kesungguhan, butuh keseriusan. Makanya kan para ulama mengajarkan kepada kita, begitu kita berdiri sholat masuk kepada saf-saf yang siap untuk kita memulai, dianjurkan kita istighfar, berta'awudz kita ya. Bahkan ada yang mengajarkan kita membaca daru Qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas ya, untuk apa? Menghilangkan was-was itu. Nah, nanti begitu kita niat, perkara niat sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, baik itu Ustadz Fadli ya terkait dengan fikih sholat, atau mungkin Ustadz Najamuddin. Begitu kita berniat itu kan sudah bicara hati gitu, yang memang harus kita fokus untuk kita konsentrasi penuh. Apa yang kita lakukan itulah yang di dalam hati kita. Jadi idealnya apa yang kita lakukan itulah yang ada di dalam hati kita, seiring antara ucapan dengan apa yang berkata di dalam hati kita.
Begitu kita niat, apakah maghrib, apa isya, ya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan kepada kita. Maka begitu kita masuk ke dalam sholat berniat, lalu kemudian kita mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, masuk kepada takbiratul ihram itu saja, kalau kita lalai, maka kita akan terlena dalam artian lupa kita bahwa kita sedang sholat gitu. Kalau kita lalai baru takbiratul ihram saja. Begitu kita Allahu Akbar. Nah itu kalau kajian orang-orang tua dulu, antara alif dengan ro itu kan dibahas panjang itu ya. Ya kita mungkin belum, kalau saya pribadi ya hanya sedikit saja. Tapi panjang. Intinya adalah bagaimana memfokuskan supaya kita di dalam pelaksanaan ibadah sholat itu lebih konsen, lebih fokus, dan kita paham dan ngerti. Begitu kita mengangkat takbiratul ihram Allahu Akbar, yang di dalam bahasa kita itu adalah Allah Maha Besar, yang kemudian di dalam pemahaman dan pengertian kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu tafsirannya begitu luas dan besar. Di antaranya kita menganggap semua apa yang ada kecil, anak, istri, dunia, pekerjaan, apa semua kecil. Kita lebih fokus kepada Allah saja yang besar. Maka yang pantas untuk kita agungkan, yang kita muliakan, kita menghadap ini Allah yang Maha Besar. Nah itu baru bicara tentang takbiratul ihram. Kalau kita sudah gagal di takbiratul ihram, kita Allahu Akbar tapi kosong gitu, belum kita memaksimalkan takbiratul ihram kita, ucapan kita bahwa Allah Maha Besar itu yang bagaimana ya. Disitulah butuh konsentrasi kita di dalam melaksanakan ibadah sholat yang khusyuk. Maka dibutuhkan, kata Imam Al-Ghazali yang saya sambung disebutkan oleh Ustadz Halim Ambia tadi, menghadirkan hati itu adalah persyaratan utama untuk kita mencapai sholat khusyuk. Khusyuk itu bukan berarti mati rasa ya. Justru kita sadar sesadar-sadarnya. Jadi kalau misalnya ada anak-anak bermain, ribut, suara itu tetap terdengar. Cuma di saat yang bersamaan disitulah kita berupaya untuk bagaimana memalingkan fokus kita itu hanya kepada apa yang kita lakukan tadi. Ya itu lagi tadi saya katakan, memang butuh kesungguhannya. Nah kita kadangkala Allahu Akbar sudah masuk ke doa iftitah, masuk Al-Fatihah, masuk surat, lalu kemudian sujud, ruku, sujud, i'tidal, terus. Nanti sudah di bagian-bagian rakaat kedua, baru kadangkala kita nyadar nih sedang sholat. Pernah merasakan begitu Bapak? Ya. Nanti sudah rakaat kedua, rakaat ketiga, baru itu kita nyadar, oh kita ini baru itu mencoba untuk memahami bacaan-bacaan kita. Nah, sepanjang sholat diinginkan, kalau kita ingin sholat khusyuk itu adalah bagaimana memaksimalkan konsentrasi dan fokus kita. Nah, di sini lagi-lagi kata Ustadz Halim Ambia ini, begitu kita masuk ke dalam sholat itu, kita sudah masuk ke dimensi lain, kata beliau. Jadi yang kita tidak sama ketika kita belum sholat. Jadi begitu kita Allahu Akbar itu sudah masuk ke dimensi lain, dimensi yang memiliki luasannya jauh lebih besar ketimbang kita belum sholat. Makanya frekuensi berpikir kita, wawasan berpikir kita, luasan cakupan apa yang ada di otak dan di memori kita itu kencang, kata beliau, karena dimensinya udah beda. Makanya begitu kita takbiratul ihram masuk ke dalam sholat, semua itu kita ingat itu, saking kencangnya.
Kenapa kata beliau? Itu karena kita sudah masuk ke dimensi yang berbeda. Nah, sehingganya disitulah kita memanfaatkan dimensi yang berbeda ini untuk kita lebih fokus kepada apa yang kita ucapkan. Coba kan Pak, kalau kita takbiratul ihram saja mulai, terus kita begitu takbiratul ihram, baru kemudian kita tidak bisa memahami iftitah kita saja misalnya, baru masuk ke iftitah ini. Dua iftitah itu kan banyak tuh pilihan. Kalau kita merasa untuk kita lebih bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan kita, kita baca Allahumma ba'id baini khataayaya ya kama wa'adta bainal masyriq wal maghrib. Kita minta kepada Allah untuk dijauhkan dosa-dosa kita sebagaimana Allah menjauhkan antara timur dan barat. Ya. Terus kita minta lagi kepada Allah dosa-dosa kita itu dihapuskan sebagaimana terhapusnya kotoran dari kain putih. Kain putih dari kotoran gitu. Jadi intinya kalau kita membaca apa yang dalam iftitah Allahumma ba'id baini, jadi ini bukan persoalan NU dan Muhammadiyah ya. Karena sekali waktu kita juga membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillah sebagai pengagungan Allah yang besar gitu. Allah yang berkuasa. Lalu wajjahtu wajhiya lillazi fatar, kita hadapkan muka kita kepada Allah. Jadi itu sudah masuk gitu. Nah, kalau kita hanya membaca plong aja lalu kemudian tidak menyiratkan di hati, itu yang belum kita menghadirkan sholat yang khusyuk tadi. Nah, sehingganya memang PR buat kita ini, bagaimana kita mengulang-ulang kembali. Kita udah lama hafal, cuma kadangkala makna yang tersirat di dalamnya jarang untuk kita pahami, sehingga modal untuk mencari dan mendapatkan sholat khusyuk itu sulit bagi kita. Nah, ini tentunya bagi kita ya, silahkan kita memilih doa iftitah yang jelas. Kalau anak pribadi itu ya ganti-ganti ya, sekali waktu Allahumma ba'id baini, sekali waktu wajjahtu wajhiya lil innas salati wa nusuki, dan seterusnya ya, tergantung bagaimana kita nyamannya gitu ya. Tapi intinya bagaimana kita lebih fokus dan lebih konsentrasi di dalam memahami setiap apa yang kita ucapkan. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, belum lagi masuk kepada lafaz-lafaz yang lain. Sepanjang sholat dari takbiratul ihram sampai kita salam itu harus kita berupaya konsentrasi penuh. Jangan sampai terisi dengan pikiran-pikiran lain. Dan itu pasti itu bertarung itu. Makanya dalam setiap kita tidak membaca lafaz di dalam sholat, ada takbir intikal, perpindahan dari rukun ke rukun. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kekosongan tadi ya. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin nanti kalau ada jadwal Ustadz Jul ya, bisa ini bareng Ustadz, kita sama-sama fokus ya. Karena Ustadz Jul lebih paham bahasanya, karena ini akan insya Allah jauh lebih nyambung Ustadz ya. Karena kalau kita ini kan masih ya awam ya, jadi betul-betulan textbook ini artinya begini-begini. Tapi kalau orang yang paham dengan silsilah, karakter, grammarnya, kalau itu insya Allah jauh lebih mudah untuk menyampaikan ke kita. Mudah-mudahan nanti Ustadz Jul kalau dapat giliran sekali waktu ya, kita inilah bagaimana sholat yang khusyuk itu. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua, ciri mukmin yang beruntung itu
Pertama sholat, khusyuk dalam sholat, itu orang-orang yang mukmin yang beruntung tadi ya. Lalu yang kedua, menjauhkan segala bentuk kesia-siaan, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Menjauhkan segala bentuk dari hal yang sia-sia. Nah, sia-sia ini bukan relatif, tetapi jelas sudah. Ya. Jelas menurut pandangan yang kita sesuaikan dengan ketentuan syariat tentunya. Jangan mengira kalau misalnya orang melakukan sesuatu itu terus kita langsung klaim sia-sia, belum tentu ya. Karena ini bisa jadi kita tidak tahu gitu. Tapi yang jelas diajarkan bahwa orang-orang mukmin yang beruntung itu ketika dia melakukan segala sesuatu selalu mendatangkan manfaat dalam hidupnya, baik dirinya, keluarganya, terlebih juga untuk orang lain. Artinya apa? Tidak ada peluang orang-orang yang mukmin dikatakan beruntung itu kalau dia melakukan setiap tindakan, aktivitas, perbuatan dan pekerjaan itu sia-sia. Selalu mengandung manfaat, selalu menghasilkan sesuatu yang memiliki makna. Nah, disinilah kita bisa menimbang, bisa melihat, bisa merasakan gitu. Kalau perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sia-sia itu yang mana? Rasanya insya Allah kita sudah sangat tahu ya. Kan ada juga orang gini ngomong, kalau musim bola itu kan kita bangun tuh mampu kita ternyata kan, apalagi Piala Dunia ya. Kita mampu itu bangun jam 1 kah jam 2 gitu. Hanya untuk sekedar nonton bola. Yang saya ingin katakan bukan itu sia-sia, bukan. Tergantung tadi ya. Tergantung kepada orang ya. Sama juga dengan orang mungkin kita lihat rajin olahraga. Menurut kita ngapain dia? Padahal masing-masing orang kan melihatnya, memaknainya beda-beda. Tapi yang pasti berangkatnya untuk mencari keridaan Allah itulah sesungguhnya patokan berpikir kita di dalam melakukan apapun pekerjaan kita. Jadi begitu kita terjebak kepada perbuatan yang sia-sia, menurut kita akal dan yang terlebih-lebih sandaran dan patokannya adalah menurut agama, maka tinggalkan. Ketika itu mendatangkan manfaat, ngopi, ngobrol misalnya kita, ya. Ketika itu ngobrolnya mendatangkan manfaat, ya, berarti tidak sia-sia gitu. Tapi ngalur ngidul ceritanya kemana-kemana, ndak jelas tujuannya, boleh jadi itu yang dikategorikan sia-sia. Tapi lihat lagi, ternyata ngopi, ngalur ngidul ceritanya hanya untuk mengakrabkan diri, bersilaturahmi, boleh jadi seperti itu. Nah, intinya majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin yang beruntung dikatakan yang menjauhi segala bentuk kesia-siaannya. Baik itu perbuatan maupun perkataannya ya. Ini terjaga dia. Jangan sampai setiap perbuatan ataupun perkataannya itu tidak memiliki manfaat. Nah, saya mungkin pernah juga nyampaikan ini. Kalau di grup-grup media WhatsApp kita itu ada yang memang doyannya guyon aja kan, lucu-lucuan aja ya. Yang kadangkala tidak sama sekali manfaat dan faedahnya menurut kita ya. Nah, tinggal kita menimbang ya. Menjauhkan segala bentuk dari hal yang sia-sia ini adalah ciri daripada mukmin yang beruntung. Sehingga di dalam sambungan ayat yang ketiga ini
kata Allah, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi setiap perbuatan, perkataan yang tidak berguna tentu kita jauhi dan tidak kita lakukan. Yang ketiga majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri mukmin yang beruntung menunaikan zakat sehingga hartanya bersih dari segala kemungkinan yang haram. Hatinya juga bersih dari sifat-sifat tercela dalam kaitan dengan harta seperti kikir, terlalu cinta harta, dan lain-lain sebagainya. Nah, insya Allah kalau sudah kita memahami tentang kewajiban-kewajiban kita terkait dengan harta, ya, karena harta itu ada yang mengibaratkan seperti ayam. Jadi kalau ayam itu dipotong langsung dimasak, maka banyak kotoran-kotorannya. Makanya ayam kalau dipotong, cabut dulu bulunya, dibuang dalemannya yang tidak dimakan, ya. Nanti kalau sudah dibersihkan, dibuang, baru dalam kondisi bersih. Nah, harta seperti itu, gepokannya itu macam-macam. Begitu kita terima, banyak hal yang boleh jadi kita tidak tahu. Kalau yang jelas-jelas tahu, insya Allah kita berupaya untuk menghindarnya, ya. Menghindarnya agar kita tidak menerima atau memakai, mengambil yang memang tahu kita keharamannya. Nah, yang menjadi persoalan itu adalah ketika harta atau uang yang keharamannya kita tidak tahu. Maka disinilah Islam mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana zakat bagian daripada untuk membersihkan harta kita, ya, membersihkan harta kita. Terlebih-lebih agar hati ini dalam kondisi terus bersih, ya, terhindar dari sifat yang tercela, melatih diri kita untuk jangan menyangka apa yang kita punya itu punya kita. Sehingga itulah yang kadangkala kalau orang sudah berprinsip apa yang kita punya adalah milik kita, maka sulit untuk dia berbagi kepada yang lain. Itulah orang-orang yang kikir karena terlalu cinta terhadap hartanya, sehingga untuk memberikan kepada yang berhak menerimanya pun menjadi sesuatu yang sangat sulit. Maka orang-orang yang demikian dikatakan Allah dalam sambungan ayat Al-Mu'minun keempat ini, dan orang-orang yang menunaikan zakat, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga kemaluannya sehingga terhindar dari zina. Summa na'udzubillah. Ini tantangannya yang sangat luar biasa juga bagi kita, ya. Karena kadangkala dengan media sosial yang hari ini kita ada di dalamnya, kalau kita tidak kuat untuk menghindari dari hal-hal yang semacam ini, ya kita akan terbawa, terikut, ya. Oleh karena itu keinginan seksual ini hanya dilampiaskan kepada orang yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur yang kita halalkan itu bisa lebih dari satu, ya, kalau berani. Tapi ya, kalau tidak berani ya mikir-mikir juga kan. Ya. Karena di sini jelas sudah, ya, untuk menjaga kemaluan supaya tidak jangan sampai, ya, jadi bersyukur kalau ada lebih dari itu, ya, karena halal, ya, halal, dan itu dibolehkan dalam agama. Persyaratannya satu aja, asal berani, ya.
Kalau sudah berani insya Allah aman itu. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahanya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, kalau kita sudah keluar dari jalur apa yang sudah dihalalkan oleh Allah sesuai dengan ketentuan syariat, maka dikatakan Allah orang-orang yang melampaui batas. Yang kelima, memelihara amanat yang diberikan kepadanya. Dia pun mampu mempertanggungjawabkan amanatnya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, ketika Rasulullah diajak berkunjung ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah diperlihatkan kepada orang yang memikul kayu. Memikul kayu itu sudah setumpuk penuh, tapi dia tambah lagi. Mungkin bahasa kita sampai terbongkok-bongkok gitu. Ditambah lagi, ditambah terus menerus. Padahal dia udah menderita ini, sudah sangat sesak, sudah merasa sakit gitu. Tapi ditambah terus. Kata Rasulullah, Jibril, ini kenapa orang ini? Jadi kata Jibril, ini umatmu yang banyak menerima amanat tetapi tidak bisa menjalankannya atau mempertanggungjawabkannya. Makanya kadangkala berpikir juga kita Ustadz ya, udah IKD, sudah KPK, sudah ya Allah ya Rabbi, sudah MOI ya. Yang jadi khawatiran kita itu, ini amanah bisa kita jalankan apa enggak gitu. Nah, makanya terkait dengan takmir masjid, ya mudah-mudahan nanti ada yang ganti ya setelah periode ini. Ya, kita tuntaskan dulu pekerjaan kita di kepengurusan ini, mudah-mudahan nanti ada yang gantian lah. Ya, ngeri-ngeri juga apa yang disampaikan oleh perjalanan Rasulullah di Isra Mi'raj ini, dilihat orang yang mikul kayu terus tumpuk terus. Kata Rasulullah, ini kenapa orang ini kok sudah berat, sudah sengsara, masih aja dipikul? Ya, kata malaikat Jibril, itulah umatmu dulu yang mau menerima amanah, terima ini, tapi tidak mau menjalankan amanah. Ya Allah ya Rabbi ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu. Kadang-kala kita juga nolak-nolak, ya sudah siapa lagi? Nah, itu yang repot itu jadinya ya. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, memenuhi janji apabila dia berjanji, baik janji kepada Allah maupun kepada manusia. Nah, janji kita kepada Allah jelas ya. Di dalam syahadah kita itu kan, itulah ikrar kita, itulah janji kita. Begitu kita bersyahadah, itu adalah agreement kita dengan Allah sesungguhnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu agreement. Kalau bahasa kita kontrak sesama manusia, kita sudah sign itu, sign kontrak bahwa persaksian kita kepada Allah, persaksian kita kepada Rasulullah, kita mengaku Allah satu-satunya Rabb dan Muhammad utusannya, maka ini mengandung konsekuensi. Konsekuensinya apa? Apa yang diaturkan oleh Allah kepada kita, kewajiban-kewajiban yang mesti kita kerjakan, larangan-larangan yang mesti kita tinggalkan. Itulah agreement, perjanjian kita. Jadi setiap janji otomatis harus ditepati. Begitu kita ingkar, makanya ketika kewajiban terhadap seorang muslim ditinggalkan, maka itu konsekuensinya ya dosa. Begitu dia mengerjakannya, mendapatkan pahala. Itu konsekuensi. Samalah kalau misalnya kita di perusahaan, agreementnya gaji sekian, turun jam sekian, pulang jam sekian, job description-nya dari A sampai Z sudah diatur sedemikian rupa. Begitu kita tidak jalankan, akan mendapatkan punishment atau sanksi. Tapi begitu kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan yang namanya upah. Bahkan kita diberikan bonus atau tambahan daripada gaji. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir,
memelihara sholat sehingga dia selalu menunaikan sholat dengan sebaik-baiknya yang telah diwajibkan kepadanya. Dari sholat yang ditunaikan dengan baik inilah akan lahir dari dirinya kepribadian yang soleh serta orang-orang yang memelihara sholatnya. Nah, kita berdoa kepada Allah, kita yang sudah terpaut hati kita dengan masjid, ya, dikumandangkan ataupun tidak azan itu, dimanapun kita berada, memaksimalkan diri agar kita memang terpanggil secara otomatis karena kita memiliki keimanan apa yang sudah kita yakini, sehingga selalu menjaga yang namanya sholat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 7 ciri mukmin yang beruntung. Sebelum saya tutup, saya ingin mengulang kembali. Yang pertama, khusyuk dalam sholat, menjauhkan segala bentuk kesia-siaan. Lalu kemudian kita berupaya membersihkan harta lewat zakat, infak dan sedekah kita. Lalu yang keempat, menjaga kemaluan, kemudian memelihara amanat, kemudian kita menepati janji ketika kita berjanji. Lalu yang terakhir tadi, memelihara sholat. Nah, sholat yang harus kita jaga semaksimal mungkin, jangan sampai kita tidak mengerjakannya. Demikian majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dapat saya sampaikan melalui kajian kita pada malam hari ini. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.